Halo, saya Aris Nova Malik dari jurusan Matematika 2021 akan mendemokan cara mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menggunakan aplikasi Vivox. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan mengukur kecepatan bunyi adalah tentu saja aplikasi Vivox yang sudah dipasang di ponsel. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih untuk menggunakan fitur audio spektrum, kemudian pilih history. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian alat untuk nanti kita melakukan pengukurannya, kita akan menggunakan aliran air dari keran. Itu jadi nanti suara kecepatan alirannya itu kan akan membuat si botol ini tuh mengeluarkan bunyi gitu. Nah, nanti si botol ini diukur dulu ketinggiannya yang kita inginkan, itu menggunakan meteran seperti ini gitu. Nah, ini sebelumnya udah saya ukur. Jadi karena ini bentuk botol kaca ya, botol kacanya, supaya nanti suaranya lebih nyaring, karena dia itu ada sedikit lekukan di atas dan di bawahnya, ini sudah saya plot sebelumnya bahwa dia akan tingginya itu sebesar 13 cm atau 0,13 meter itu. Dan nanti kita harus ukur dulu kecepatan airnya. Berarti nanti tinggi botol yang tadi sudah kita tentukan 13 cm itu dibagi dengan waktu kita mengisi air dari 0 sampai 13 cm. Selanjutnya ya kita membutuhkan aliran air baik dari keran ataupun alat yang bisa mengalirkan air. Saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi Vivox dibarengi dengan untuk kita mengukur si kecepatan bunyi atau frekuensi yang sambil kita mengisi air. Baik, dari video yang tadi percobaan, karena ada keterbatasan, saya menjelaskannya di sini. Jadi kenapa tadi saya pertama kali itu langsung mengisi air dulu tanpa bareng mengukurnya. Karena ini kan bentuk botolnya tuh agak sedikit punya lekukan di bawah. Jadi kita tidak boleh mengukur itu dari dasarnya. Jadi saya pastikan dulu dia mengisi sampai batas garis stiker yang udah saya kasih ini. Kemudian baru tadi saya tunjukkan aplikasinya itu, baru saya nyalakan di tombol ikon yang mainkan itu, yang play, yang segitiga. Jadi jadi dia nggak susah gitu. Jadi ngukurnya intinya sih harus lewat dari lekukan ini aja gitu. Terus setelah itu saya juga menandai dengan stiker yang ini ya, di transparan ini di atasnya, dari stiker bawaannya itu 13 cm kan. Nah, ketika dia sudah mencapai itu, baru nanti saya tekan ikon berhenti gitu di Vivox-nya. Kemudian dapat teman-teman lihat ini bentuknya seperti ini, grafik spektrum dari audionya. Nah, ini teman-teman tuh disarankan untuk memilih garis putih, kan ini ada garis oranye, ada garis yang lebih coklat, dan ada garis putih. Yang warna putihnya itu yang kedua, karena yang pertama itu kemungkinan adalah gangguan suara atau noise gitu. Jadi pilih yang ke situ, lalu pilih nanti peak data gitu. Nah, cuman sebelum kita proses ke peak datanya itu,
tadi cara untuk saya tahu berapa lama air ini naik itu dengan cara kita pick data dulu yang paling atas. Jadi itu kan yang paling atas tuh ketika kita berhenti. Nah, kalau misalnya kita pick data di situ tuh kita tahu waktu kapan pengukuran itu berhenti. Jadi total waktu. Itu total waktu ketika air mencapai si ketinggian yang kita inginkan, dalam hal ini 13 cm atau 0,13 meter. Saya itu mendapatkan waktunya tuh 16 detik gitu. Ya, pembulatan sedikit, intinya 16 detik. 15, sekian. Kemudian saya hitung dulu. Jadi kecepatan airnya itu adalah 0,13 dibagi 16,9, satuannya meter second pangkat min 1. Jadi itu sekitar 8,1 dikali 10 pangkat min 3 meter kali second pangkat min 1. Itu jadi sekitar 0,0081 meter per second. Kemudian dari hasil tadi kita simpan si 8,1 kali 10 pangkat 3-nya itu sebagai pangkat min 3-nya sebagai kecepatan air. Kemudian saya pick data di yang warna putih yang kedua ini sebagai si frekuensi dasar dan kapan kita pilihnya, yaitu ketika frekuensi dasarnya itu 1851,56. Itu kemudian waktu pengukurannya itu pada saat frekuensi itu adalah 9,72 second. Nah, ini saya masukkan ke ke rumus, yaitu untuk mengukur kecepatannya 4 dikali si frekuensi dasar, kemudian dikali dengan selisih dari ketinggian dikurangi kecepatan air dikali waktu yang 9,72 yang kita dari pick data ini, yang dari si waktu frekuensinya gitu. Nah, itu saya temukan sebesar 380 meter per second untuk kecepatan bunyinya. Nah, ini secara teori sebenarnya cukup jauh ya, karena di teori itu kan 343 meter per second kecepatan bunyi di udara gitu, 20 derajat Celcius kalau tidak salah. Nah, kalau saya itu dapatnya 380, artinya ya kemungkinan ini angkanya naik karena ada beberapa galat pengukuran atau galat lainnya, seperti misalkan ada gangguan suara, kemudian juga mungkin ada sedikit delay di ponselnya, jadi secara alat pengukurannya, ataupun juga misalkan ada galat ketika saya mengukur dengan menggunakan tapi intinya sih kalau dilihat angkanya itu belum sampai dia 400 atau di bawah 300 gitu. Jadi masih ada di kisaran rentang sekitar 300-an gitu. Jadi seharusnya sih bisa dikatakan hampirannya lumayan lah, nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Itu saja percobaan dari saya. Jadi dari percobaan ini, kalau teman-teman itu mungkin lakukan 5 kali dan ambil rata-ratanya, kemungkinan besar kalau datanya itu bisa mengakomodasi, kemungkinan besar bisa akan lebih mendekati 343 meter per second untuk kecepatan bunyi di udara. Sekian percobaan dari saya, terima kasih.